Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Guruku. Kali ini kita akan membahas tentang latihan penilaian akhir semester mata pelajaran PAI kelas 3 Sekolah Dasar plus kunci jawaban. Soal-soal latihan ini sesuai dengan kurikulum 2013 revisi 2018. Selamat berlatih. Sebelum kita mulai latihannya, klik tombol like pada video ini. Yang belum subscribe channelnya, subscribe dulu ya. Dan tekan tombol loncengnya. Setelah mengerjakan soal latihan ini, jangan lupa komentar di bawah ini. Serta bagikan kepada teman-temanmu agar bermanfaat juga bagi yang lain. Yang diujikan pada penilaian akhir sekolah kelas 3 semester genap yaitu pelajaran 11 KD 3.9 memahami makna zikir dan doa setelah sholat. Pelajaran 12 KD 3.13 memahami kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Petunjuk belajar. Siapkan catatan skor. Tulis angka 1 setiap kamu menjawab benar, tetapi jika salah, berikan saja. Tulis seperti susunan potongan kayu 5 batang yang salah satunya bersilangan. Setiap batang mewakili 2,5 poin. Hitung berapa jumlah skormu. Poin maksimal 100 poin. Putar ulang jika skormu belum maksimal. Contoh cara menghitung skormu. Satu soal yang benar mewakili 1 batang sama dengan 2,5 poin. 2 soal yang benar mewakili 2 batang sama dengan 5 poin. 40 soal mewakili 40 batang sama dengan 100 poin. Nilai maksimal 100 poin. Bersiap. Bismillah. Mulai. Zikir artinya titik-titik. A. Mengingat Rasulullah. B. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. C. Mengingat orang tua. D. Mengingat malaikat. Jawaban yang benar adalah B. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Doa artinya A. Membantu Allah Subhanahu wa taala. B. Memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. C. Menolong Allah Subhanahu wa taala. D. Menolak Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang benar adalah B. Memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa artinya memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi A. Tenang, B. Sedih, C. Senang, D. Dendam. Jawaban yang benar adalah A. Tenang. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang. Berikut bacaan tasbih adalah A. Alhamdulillah, B. Subhanallah, C. Allahu Akbar, D. Astagfirullah. Jawaban yang benar adalah B. Subhanallah. Bacaan tasbih adalah Subhanallah. Berikut bacaan tahmid adalah A. Allahu Akbar, B. Subhanallah, C. Astagfirullah, D. Alhamdulillah. Jawaban yang benar adalah D. Alhamdulillah. Bacaan tahmid adalah Alhamdulillah. Berikut bacaan takbir adalah A. Subhanallah, B. Alhamdulillah, C. Astagfirullah, D. Allahu Akbar. Jawaban yang benar adalah D. Allahu Akbar. Bacaan takbir adalah Allahu Akbar. Berikut bacaan tahlil adalah A. La ilaha illallah, B. Subhanallah, C. Alhamdulillah, D. Allahu Akbar.
Jawaban yang benar adalah A. La ilaha illallah. Bacaan tahlil adalah La ilaha illallah. Berikut bacaan istighfar adalah A. Allahu Akbar, B. Alhamdulillah, C. Astaghfirullah, D. Subhanallah. Jawaban yang benar adalah C. Astaghfirullah. Bacaan istighfar adalah Astaghfirullah. Makna berdoa adalah A. Pemberian, B. Permohonan, C. Petunjuk, D. Penyesalan. Jawaban yang benar adalah B. Permohonan. Makna berdoa adalah permohonan. Doa adalah permintaan atau permohonan dari seorang hamba kepada A. Pimpinannya, B. Temannya, C. Majikannya, D. Tuhannya. Jawaban yang benar adalah D. Tuhannya. Doa adalah permintaan atau permohonan dari seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam berdoa, kita harus mengucapkan kata-kata yang A. Baik-baik, B. Seenaknya, C. Suka-suka, D. Bebas. Jawaban yang benar adalah A. Baik-baik. Dalam berdoa, kita harus mengucapkan kata-kata yang baik-baik. Doa bisa disebut juga menyeru atau memanggil kepada A. Rasulullah, B. Orang tuanya, C. Malaikat, D. Allah. Jawaban yang benar adalah D. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa bisa disebut juga menyeru atau memanggil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa di atas dibaca untuk A. Diberi ilmu yang bermanfaat, B. Kedua orang tua, C. Dibimbing ke jalan yang baik, D. Kebaikan dunia dan akhirat. Jawaban yang benar adalah B. Kedua orang tua. Doa di atas dibaca untuk kedua orang tua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Doa di atas dibaca untuk A. Diberi ilmu yang bermanfaat, B. Kedua orang tua, C. Dibimbing ke jalan yang baik, D. Kebaikan dunia dan akhirat. Jawaban yang benar adalah D. Kebaikan dunia akhirat. Doa di atas dibaca untuk kebaikan dunia dan akhirat. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa di atas dibaca untuk A. Dibimbing ke jalan yang baik, B. Kedua orang tua, C. Diberi ilmu yang bermanfaat, D. Kebaikan dunia dan akhirat. Jawaban yang benar adalah C. Diberi ilmu yang bermanfaat. Doa di atas dibaca untuk diberi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Doa di atas dibaca untuk A. Kedua orang tua, B. Diberi ilmu yang bermanfaat, C. Dibimbing ke jalan yang baik, D. Kebaikan dunia dan akhirat. Jawaban yang benar adalah C. Dibimbing ke jalan yang baik. Doa di atas dibaca untuk dibimbing ke jalan yang baik. Bacaan zikir ketika mendapatkan kebaikan yaitu A. Allahu Akbar, B. Astaghfirullah, C. Alhamdulillah, D. Masya Allah. Jawaban yang benar adalah C. Alhamdulillah. Bacaan zikir ketika mendapatkan kebaikan yaitu Alhamdulillah. Bacaan zikir ketika mendapatkan musibah yaitu A. Allahu Akbar, B. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, C. Astaghfirullah, D. La ilaha illallah. Jawaban yang benar adalah B.
Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bacaan zikir ketika mendapatkan musibah yaitu Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tempat untuk A. Memohon, B. Memerintah, C. Menyuruh, D. Menghindar. Jawaban yang benar adalah A. Memohon. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tempat untuk memohon. Urutan yang paling tepat dalam berzikir setelah sholat yaitu A. Istighfar, zikir keselamatan, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. B. Istighfar, zikir keselamatan, tahlil, tasbih, tahmid, takbir. C. Tahmid, zikir keselamatan, tasbih, istighfar, takbir, tahlil. D. Tahlil, zikir keselamatan, tasbih, tahmid, takbir, istighfar. Jawaban yang benar adalah A. Istighfar, zikir keselamatan, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Nabi Ismail alaihissalam dilahirkan di A. Irak, B. Madinah, C. Mekah, D. Turki. Jawaban yang benar adalah A. Irak. Nabi Ismail alaihissalam dilahirkan di Irak. Istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi ibu dari Nabi Ismail alaihissalam bernama A. Khadijah, B. Hajar, C. Sarah, D. Fatimah. Jawaban yang benar adalah B. Hajar. Istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi ibu dari Nabi Ismail alaihissalam bernama Hajar. Salah satu mujizat Nabi Ismail alaihissalam adalah A. Mengeluarkan air dari jari jemarinya, B. Menurunkan hujan, C. Mengeluarkan air dari tanah tandus, D. Mengeluarkan air dari sumur. Jawaban yang benar adalah C. Mengeluarkan air dari tanah tandus. Salah satu mujizat Nabi Ismail alaihissalam adalah mengeluarkan air dari tanah tandus. Hajar, ibu dari Nabi Ismail alaihissalam, ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam berlari-lari antara A. Bukit Safa dan Bukit Aqabah, B. Bukit Hira dan Bukit Aqabah, C. Bukit Tursina dan Bukit Sur, D. Bukit Safa dan Bukit Marwah. Jawaban yang benar adalah D. Bukit Safa dan Bukit Marwah. Hajar, ibu dari Nabi Ismail alaihissalam, ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam berlari-lari antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Salah satu hikmah dari Idul Adha untuk mengenang peristiwa A. Keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Pendirian Ka'bah di Mekah. C. Diwajibkannya naik haji bagi yang mampu. D. Pemotongan hewan kurban. Jawaban yang benar adalah A. Keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Letak Jumrah adalah di kota A. Mina, B. Madinah, C. Mekah, D. Turki. Jawaban yang benar adalah A. Mina. Letak Jumrah adalah di kota Mina. Kota tempat bermimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam adalah A. Yaman, B. Muzdalifah, C. Madinah, D. Mina. Jawaban yang benar adalah B. Muzdalifah. Kota tempat bermimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam adalah kota Muzdalifah. Melempar jumrah merupakan simbol dari A. Melempar orang yang malas, B. Latihan melempar mangga, C. Melempar sifat-sifat setan pada diri seseorang, D. Melempar orang yang jahat. Jawaban yang benar adalah C. Melempar sifat-sifat setan pada diri seseorang. Melempar jumrah merupakan simbol dari melempar sifat-sifat setan pada diri seseorang. Di Irak, Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah bersama A. Nabi Harun alaihissalam, B. Nabi Saleh alaihissalam, C. Nabi Musa alaihissalam, D. Nabi Lut alaihissalam.
Jawaban yang benar adalah D. Nabi Lut alaihissalam. Di Irak, Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah bersama Nabi Lut alaihissalam. Hewan pengganti Nabi Ismail alaihissalam yang akan disembelih adalah A. Kibas, B. Kambing, C. Sapi, D. Unta. Jawaban yang benar adalah A. Kibas. Hewan pengganti Nabi Ismail alaihissalam yang akan disembelih adalah kibas. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di A. Mesir, B. Irak, C. Madinah, D. Palestina. Jawaban yang benar adalah B. Irak. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di Irak. Nama ayah Nabi Ibrahim adalah A. Azar bin Hanur, B. Abu Talib, C. Ismail, D. Namrud bin Kan'an. Jawaban yang benar adalah A. Azar bin Hanur. Nama ayah Nabi Ibrahim adalah Azar bin Hanur. Nama raja yang berkuasa di masa Nabi Ibrahim adalah A. Azar bin Hanur, B. Namrud bin Kan'an, C. Ismail, D. Abu Talib. Jawaban yang benar adalah B. Namrud bin Kan'an. Nama raja yang berkuasa di masa Nabi Ibrahim adalah Namrud bin Kan'an. Istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi ibu dari Nabi Ishak alaihissalam bernama A. Hajar, B. Aisyah, C. Sarah, D. Khadijah. Jawaban yang benar adalah C. Sarah. Istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi ibu dari Nabi Ishak alaihissalam bernama Sarah. Sewaktu membangun Ka'bah, maka Ibrahim di samping Ka'bah merupakan tempat A. Rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, B. Kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam, C. Sumur air Zamzam, D. Pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jawaban yang benar adalah D. Pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan teladan kepada kita untuk selalu A. Bermalasan dalam beribadah, B. Taat beribadah kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala, C. Meragukan perintah Allah Subhanahu wa taala, D. Tidak peduli perintah Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang benar adalah B. Taat beribadah kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayah Nabi Ibrahim bekerja sebagai A. Pemahat patung berhala, B. Pekerja bangunan, C. Pekerja kayu, D. Pengembala ternak. Jawaban yang benar adalah A. Pemahat patung berhala. Ayah Nabi Ibrahim bekerja sebagai pemahat patung berhala. Salah satu mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu A. Menghidupkan orang mati, B. Tidak terbakar api, C. Membelah lautan, D. Membuat burung hidup dari tanah. Jawaban yang benar adalah B. Tidak terbakar api. Salah satu mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu tidak terbakar api. Putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi nabi adalah A. Nabi Ismail dan Nabi Isa alaihissalam, B. Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam, C. Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam, D. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Jawaban yang benar adalah C. Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi nabi adalah Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki sebagai Khalilullah yang artinya A. Taat beribadah, B. Pejuang Allah Subhanahu wa taala, C. Pedang Allah Subhanahu wa taala, D. Kekasih Allah Subhanahu wa taala.
Jawaban yang benar adalah D, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki sebagai Khalilullah yang artinya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Selesai, hitung skormu. Skor 90 sampai 100 jenius, skor 85 sampai 90 pintar, skor 70 sampai 80 lumayan, skor 0 sampai 65 perlu diulang. Jangan ragu-ragu untuk mengulang agar pemahamanmu bertambah. Setelah mengerjakan soal latihan di atas, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar ya, dan bagikan ke temanmu yang lain. Alhamdulillah selesai, tapi jangan berhenti belajar. Semoga sukses ujian akhir sekolahnya ya, dan mendapatkan nilai yang tertinggi. Channel Guruku juga merekomendasikan menonton FB Channel, di mana FB Channel memberikan tutorial mengerjakan tugas siswa dan keterampilan. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.